Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga binaan Koko Academy akan membawakan topik soft skill development based on our personality. Yaitu ada dari sisi introvert dan extrovert. Saya Diana Nur Izati, host hari ini sebagai seorang extrovert. Lalu ada ketua kami, Ummul Azifatul Abidah, sebagai introvert, Lestari sebagai extrovert, dan Muhammad Ibnu Haikal Jabar sebagai sosial. Kalau saya sendiri sebagai seorang extrovert, minusnya lagi suka-sukanya cari perkumpulan nih. Tapi cari perkumpulannya itu cuma memperluas persaudaraan yang kental gitu. Sekedar kenal aja. Kayak semisal soloist extrovert nih. Kalau dari ketua kami, Umul gimana nih? Kehidupan sosial sebagai introvert akhir-akhir ini. Hai, kalau dari aku sih ya, kalau sebagai anak introvert, lifestyle-nya itu ya biasanya mungkin kebanyakan anak introvert itu kan kayak suka menyendiri gitu-gitu kan. Apalagi kalau kumpul sama orang itu rasanya kayak capek banget gitu kan. Tapi tuh kayak waktu diajak sama temen itu kayak excited banget di awal. Jadi pas waktu acaranya itu jadi kayak tiba-tiba itu kayak ngerasa capek gitu. Padahal itu awalnya excited banget. Jadi tuh kalau diajak main itu bisa gitu. Kumpul sama orang itu bisa, tapi tuh kayak kalau deket banget itu suka. Tapi kalau misalnya deket sama orang-orang baru itu rasanya kayak capek banget. Itu sih kalau dari aku. Butuh recharge ya kalau udah habis acara gitu. Iya bener banget sih. Soalnya kayak capek banget habis kumpul sama orang-orang baru gitu. Kalau dari Haikal. Kalau udah stres abis gitu gimana nih manage? Iya, oke. Makasih nih Kak Jati. Nah, jadi memang kalau saya karena emang bawaannya introvert nih Kak, nggak terlalu enak gitu kalau kumpul banyak orang terlalu lama, jadi perlu recharge dan sebagainya. Dan kadang juga kalau ada perihal yang bikin stres dan segala macam kayak gitu Kak, saya lebih sering ke tempat-tempat traveling yang kiranya di situ saya bisa dapetin ketenangan, terus juga bisa memikirkan sesuatu dan yang lain-lain. Ya pokoknya jauh-jauh lah dari kata-kata stres tadi. Gitu deh. Healing ya? Iya, healing Kak. Nah, kalau bahasa kerennya healing ya, gitu ya. Maaf Kak, saya di daerah jadi kurang tahu. Iya, karena kan sekarang banyaknya itu ya anak muda. Iya, healing Kak. Ngerjain skripsi kan. Ya, gimana Kak? Healingnya kemana kalau boleh tahu? Oh, healingnya kalau saya sih biasa karena tempat saya itu di Banjarmasin dekat sungai Kak, jadi saya sering ke siring-siring kayak gitu, ke tempat-tempat ya yang sepi-sepi lah gitu. Jadi kan habis ngetik skripsi paling mungkin 1 paragraf, nanti healingnya 1 semester kan kayak gitu. Sering ke tempat makin tenang kayak gitu. Sangat membantu ya teman-teman tipsnya. Nah, stress manajemennya seorang extrovert. Kalau aku di sini kan kita bisa tahu ya kalau stress management itu kayak suatu tindakan yang melibatkan suatu pikiran, kayak ada cara penyelesaian masalahnya. Mungkin di sini tuh kita bisa kayak mengendalikan, mengontrol, serta mengelola stres yang dialami untuk menyesuaikan diri kita terhadap
hidup supaya benar yang tadi dikatakan sama Haikal, kayak supaya lebih tentram, tenang dengan cara healing. Nah sebenarnya semuanya itu sama ya, ekstrovert, cuman cara aktivitasnya beda-beda gitu ya, tergantung diri kita sendiri. Terus juga kalau menurut aku tuh ada sih salah satu yang membuat seseorang itu mengalami stres seperti mudah marah atau tersinggung, sulit konsentrasi. Mungkin di sini yang ekstrovert itu terkadang suka merasa takut atau enggak sih gitu, kayak cemas yang berlebihan, atau kita nggak tahu nih masalahnya kayak gimana. Pernah nggak sih kalian kayak gitu yang introvert? Yang berlebih dan sebagainya ya, karena kan namanya juga kita hidup pasti nggak luput dari masalah ya Kak. Nah terkadang kalau saya sih tipsnya kita harus pintar-pintar ngereduksi atau memisahkan apa yang sebenarnya bikin kita stres itu. Jangan-jangan hal-hal yang bikin kita stres itu ternyata bukan hal-hal yang begitu penting, atau bukan hal-hal yang menjadi primer dalam kehidupan kita. Jadi nanti direduksi kayak gitu Kak kalau saya. Jadi dipilah apa sih sebenarnya yang bikin saya stres minggu ini. Nah misalkan ada beberapa poin, nanti pilih lagi poin mana sih kiranya yang ternyata nggak terlalu penting sih sebenarnya dipikirkan, atau sebenarnya itu bukan stres tetapi karena kita overthinking jadinya itu menjadi stres kayak gitu. Iya benar. Terus juga kan kalau stress management itu ada yang dari luar sama dari dalam. Misalnya kalau dari luar itu kayak peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kayak meninggal atau misalnya putus sama pasangan, terus juga kayak ada interaksi sosial, mungkin bisa jadi dari organisasi. Nah kan kebanyakan kita juga pasti ngikut organisasi ya di kampus gitu. Terus juga kalau misalkan dari dalam kan berarti dari diri kita sendiri ya, kayak workaholic. Terus diskusi masalah itu paling penting sih, kayak teman terdekat atau keluarga gitu. Biasanya kalau menurut psikolog ya, yang menurut aku baca di artikel itu, cara mengolah stres itu kunci utamanya itu kayak menerima masalah sebagai bagian dari hidup kita. Jadi kalau misalkan ada masalah tuh ya terima, kita juga harus sadar diri gitu. Jangan kayak nolak, kan kalau nolak mungkin kayak ngerasa diri kita tuh nggak tenang gitu. Kalau menurut aku kayak gitu. Kalau aku sih setuju banget ya sama Haikal sama ini Inge. Tapi kalau kalian berdua nih, tipe yang kayak suka makan atau malah males makan nih kalau lagi stres ini? Oh, kalau aku biasanya stres itu lebih ke banyak makan gitu. Jadi biar pikirannya tuh nggak banyak beban gitu. Kalau misalkan nggak makan mungkin bisa sakit juga kan ya. Tambah pusing. Gitu. Kalau Kak Inge stresnya banyak makan, kalau saya sih kondisional. Kalau ada yang dimakan ya makan, kalau enggak ya udah stres aja di pojokan kayak gitu kan. Tergantung itu juga. Tergantung ya. Atau iya, tergantung isi dompetnya juga sih Kak sebenarnya. Kalau Kak Ijati gimana? Untuk makan atau enggak kayak gitu kan? Kondisional juga, tapi lebih ke makan aja sih. Sama berarti ya kalau cewek. Karena telaten gitu. Oh iya. Sama saya suka makan juga sih sebenarnya. Ya, cuman tadi kondisional. Oke guys, tadi itu udah merangkum tips emotional intelligence dan a bit of mental health maintenance ya. Saya ada udah nyiapin quotes juga nih. Kalau menurut saya itu dalam pertemanan sendiri, terutama ekstrovert ya, karena bertemu banyak orang, dan introvert sendiri udah bisa membentengi dirinya sendiri nih dari pengaruh kita. Carry with the flow, careful with the stream. Jadi melebur tapi jangan gampang katut nih, jangan gampang ikut-ikutan, tapi harus melebur dengan masyarakat juga. Ada tambahan lagi? Kak Haikal mungkin ada saran nih buat teman. Ya, kalau saya sih benar banget sih Kak.
seperti yang dibilangin Kak Ijati tadi. Jadi bagaimana kita bisa melebur tapi nggak terbawa arus, karena kita itu hidup seperti ikan yang berada di sungai, hanya ikan mati yang mengikuti arus. Nah, tetapi ketika kita menjadi ikan yang hidup, ketika kita ingin menjadi ikan yang hidup, maka kita harus siap melawan daripada arus tadi. Dan arus tadi bisa salah satunya menjadi masalah yang datang kepada hidup kita. Jadi bagaimana kita memanajemen itu agar bisa terus berenang melawan arus, agar kita menjadi sebagai ikan yang hidup, bukan ikan yang mati cuma terbawa arus. Kayak gitu sih, Kak. Terima kasih Kak Haikal. Kalau dari kita Kak Umul, gimana sih pengalamannya dalam mengurus kelompok 33 ini sendiri? Kan ada anak yang introvert, ada yang extrovert. Kakak merasa nggak kalau anak ini perlu ditingkatkan emotional intelligence-nya supaya bisa melebur? Yang ini bisa digunakan untuk jadi contoh. Gimana nih Kak? Waduh, pertanyaannya gitu banget ya. Tapi kalau menurut aku sih ya, kelompok 33 ini udah ini sih kayak solid gitu. Misal kalau ada misal aku tanya pertanyaan nih di grup gitu, kayak semuanya tuh jawab terus fast respon gitu. Terus habis itu kalau misalnya ngurus kelompok ini tuh kayak nggak susah gitu. Cuman kayak ngebalance antara kegiatan kegiatan kuliah, organisasi, kepanitiaan sama ini tuh kayak mungkin yang rada repot ya. Terus kayak nyesuaiin waktunya ini kan sampai ini kan gonta-ganti tanggal terus kan. Jadi tuh kayak bukan masalah susah di anaknya, tapi kayak kebut-kebutan sama waktu gitu loh. Terus kayak kalau tips dari aku yang paling penting itu jaga kesehatan sih. Soalnya kalau udah sakit itu pasti kayak semuanya tuh berantakan semua gitu. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih Kak Umul. Kalau dari Inge sendiri gimana nih? Bener dibilang sama Kak Umul ya, jaga kesehatan itu tipsnya. Terus juga kan kalau manajemen waktu ini kan kita harus bisa kayak menggunakan waktu semaksimal mungkin. Jadi kayak antara kita memiliki tugas dan aktivitas sehari-hari kayak untuk mencapai suatu goals yang dikerjakan, sehingga kita juga paham mengenai waktu gitu. Jadi kita tuh yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Biasanya kalau dari aku ada cara mengelola waktunya itu seperti kayak membuat perencanaan, mana yang paling penting dulu nih, mana yang bisa ditunda. Terus kayak disiplin waktu, karena kan disiplin waktu ini sangat penting ya kalau bagi aku. Soalnya kalau dari SD sampai saat ini pasti kan ada waktu tertentu nih buat masuk kuliahnya gitu, kapan-kapannya ditentuin kan, nggak mungkin kayak sembarangan. Terus juga fokus sama apa yang kita kerjakan. Kalau misalkan kita nggak fokus, kayak pikiran kita kemana-mana itu bisa ngaruh banget. Jadi kayak waktunya itu nggak terkelola. Terus dengan ini juga kita jangan terlalu jangan terlalu banyak bekerja, karena kalau misalkan kita terlalu banyak bekerja dan nggak bisa ngatur waktu juga, itu kan bisa buat badan kita sakit gitu. Dan harus harus istirahat yang baik, terus terkelola dengan baik. Jangan menunda-nunda pekerjaan juga, karena itu juga kurang baik menurut aku. Karena kan di sini juga contohnya kayak gini deh, kayak kita saat ini pandemik kan ya. Saat kita kuliah kan banyaknya daring ya. Kalau untuk offline itu agak jarang-jarang mungkin hybrid gitu. Nah di situ kan kita harus bisa mengelola waktu. Kadang kan mahasiswa ini kan suka ada kayak yang kerja, kayak ikut kegiatan organisasi lain gitu. Jadi harus bisa ngatur waktu di mana saat kita kerja, di mana saat kita kayak ngisi tugas atau kita kayak rapat. Jadi dengan itu tuh kita bisa ini juga sih kayak ngelatih kemampuan kita, gimana sih cara kita ngatur waktu dengan baiknya gitu. Misalkan kalau ada di mana waktu kayak bentrok gitu antara kayak kuliah sama rapat, nah itu kita harus bisa milih sih mana yang paling penting banget gitu. Jangan sampai ketika kita sudah mengajar mimpi,
gara-gara waktu yang tidak bisa terkelola dengan baik itu bisa ngaruh gitu dan membuat nilai IPK kita turun. Kalau menurut aku kayak gitu. Jadi sebaik mungkin kita harus bisa mengatur waktu karena penting banget nih waktu untuk mahasiswa kalau menurut aku. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Oke, bener nih Kak. Ngomong-ngomong soal organisasi, aku jadi ingat nih. Kalau selama di organisasi, aku ngatur manajemen waktunya kayak gini. Aku ngelihat dari struktur birokrasi organisasi tersebut. Jadi, semisal kalau seandainya ketua umum misalkan, nah kemudian aku punya wakil. Di acara yang satunya aku nggak punya wakil sama sekali. Nah aku tentu mengarah ke yang dimana aku nggak punya wakil sama sekali. Nah yang di acara satunya aku mendelegasikan kepada wakilku. Jadi menempatkan struktur birokrasi tersebut sesuai pada tugasnya. Nah jadi ketika yang di atas sudah nggak bisa mewakilin, yang di bawahnya lah mewakilkan. Nah jadi manajemen waktunya bisa kayak gitu, nggak terlalu kesana kemari buru-buru kayak gitu. Aku gitu sih kalaunya cara. Menurut aku itu cara Haikal bagus sih, jadi bisa sekolah juga. Kalau menurut yang lain, kayak Ijati mungkin nggak terlalu itu ya, nggak terlalu sulit untuk manage waktu. Talk show kita. Nah, yang bisa saya rangkum dari tugas kali ini terbukti ya bahwa soft skill development pada kelompok 33 ini stabil dan berjalan beriringan. Walaupun ada personality yang berbeda seperti introvert, extrovert, dan Haikal di sini yang kerja juga dan kakak lain, tapi kita masih bisa menjaga dengan baik. Semoga lifestyle, stress management, emotional health and intelligence, serta time management dari kami tadi membantu teman-teman untuk developing soft skill. Terima kasih. ya terima kasih. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan.